Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Rahmawati, kelas 4E Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai pembiayaan akad BI Istisna di Bank Syariah. Yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian BI Istisna, kemudian dasar hukum dari BI Istisna, kemudian ada rukun dan syarat BI Istisna. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pembiayaan BI Istisna, kemudian yang terakhir yaitu aplikasi jual beli BI Istisna dalam lembaga keuangan syariah. Definisi BI Istisna. Istisna berasal dari kata sana yang mengandung arti membuat. Secara bahasa, istisna biasa dikatakan sebagai pemesanan atau meminta dibuatkan. Secara terminologi, istisna juga memiliki arti perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus. Sementara, bahan bakunya itu berasal dari pihak penjual. Menurut jumhur fuqaha, BI istisna itu diartikan sebagai suatu jenis khusus dari akad BI as-salam, dan biasanya jenis ini digunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istisna itu harus mengikuti ketentuan dan aturan dari BI as-salam. Selanjutnya yaitu pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna merupakan bank yang menyediakan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli itu membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu landasan hukum BI istisna. Ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian Al-Hadis, dari Sahal bahwa Nabi SAW menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya, perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami. Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka gulam itu pergi mencari kayu di hutan, lalu dia membuat mimbar untuk beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Menurut MUI, dalam fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 6/DSN MUI /4/2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan dibolehkan dalam jual beli istisna. Yang pertama yaitu ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan yang ketiga yaitu ketentuan lain seperti dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Rukun dan syarat BI istisna. Rukun istisna yang pertama yaitu pihak yang berakad atau akid, 2 objek akad atau maqud alaih, 3 ijab dan qabul atau zigot. Kemudian selanjutnya yaitu syarat istisna. Yang pertama, dari kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat, balik, dan mengerti hukum. Kedua, janji di antara keduanya harus ditepati dan tidak diingkari. Ketiga, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, yaitu jenis, ciri-cirinya, dan kualitas. Keempat, transaksi dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya adalah mekanisme pembiayaan BI istisna. Penyaluran dana dalam pembiayaan akad istisna berlaku beberapa syarat, yaitu yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana atau penjual barang untuk kegiatan transaksi istisna dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Kedua, barang dalam transaksi istisna adalah setiap keluaran output yang berasal dari proses manufacturing dan construction yang melibatkan tenaga kerja. Ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk serta hak dan kewajiban nasabah, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Kemudian yang keempat yaitu wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar istisna dari nasabah. Antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atau karakter, dan aspek usaha meliputi kapasiti, kapital, dan kondisi.
Kelima, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar istisna. Keenam, pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian utang. Selanjutnya adalah ketetapan jual beli istisna. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaatnya. Kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau ibrah. Ketentuan tentang barang. 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Keempat, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, jika terdapat kecacatan atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan, produsen, dan konsumen. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan antara lain: 1. Memperoleh pembayaran dari konsumen atau pemesan sebesar harga jual barang secara angsuran sesuai yang diperjanjikan. 2. Mengambil kembali objek istisna apabila konsumen sebagai pembeli atau pemesan tidak mampu membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Menentukan produsen sebagai pembuat dalam pemesanan objek istisna. 4. Menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasinya yang disepakati bersama dengan konsumen. Kelima, menjamin objek istisna tidak cacat dan tidak berfungsi. Hak dan kewajiban produsen sebagai pembuat antara lain: 1. Memperoleh pembayaran dari perusahaan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Ketiga, menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasi yang disepakati bersama dengan perusahaan pembiayaan. Ketiga, menjamin objek istisna tidak cacat atau tidak berfungsi. Keempat, menyediakan objek istisna sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban konsumen antara lain: 1. Menerima objek istisna dalam keadaan baik dan dioperasikan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan. 2. Menerima objek istisna sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Ketiga, membayar angsuran dan biaya lainnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dokumentasi istisna oleh perusahaan pembiayaan meliputi: 1. Surat kesanggupan menyelesaikan barang pesanan dari produsen sebagai pembuat. 2. Surat persetujuan prinsip atau offering letter dari pembiayaan. 3. Akad istisna. 4. Perjanjian pengikatan jaminan. 5. Barang atau objek pesanan. 6. Surat permohonan realisasi istisna. 7. Tanda terima barang dari produsen sebagai pembuat. 8. Tanda terima barang dari konsumen sebagai pembeli atau pemesan. Selanjutnya adalah aplikasi istisna dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan istisna pada umumnya ada maksud dan tujuan tertentu, di antaranya: 1. Keperluan investasi dan modal kerja dibiayai guna penyediaan bahan atau barang di berbagai sektor maupun perusahaan. 2. Konsumsi yang dipesan oleh pembeli, misalnya rumah, tempat tinggal, inden. Kemudian tahap-tahap prosedur pembiayaan BI istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur tahap solisitasi. Kedua, prosedur tahap permohonan. Ketiga, tahap investigasi. Keempat, tahap analisa. Kelima, tahap persetujuan. Keenam, tahap perencanaan. Ketujuh, tahap monitoring. Kedelapan, tahap pembayaran angsuran atau pelunasan. Dan yang terakhir yaitu tahap perhitungan bagi hasil. Selanjutnya yaitu ketentuan jual beli istisna dan istisna paralel berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 22/DSN MUI/3/2002 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketentuan umum.
meliputi 1. Dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dan tidak bergantung pada istisna kedua. Kemudian yang kedua yaitu tidak diperkenankan memungut MDC atau margin during construction dari nasabah atau sani karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga yaitu semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istisna berlaku pula dalam istisna paralel. Ketentuan lain. 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya sebuah kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Tahapan jual beli istisna dalam praktik lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu nasabah atau mustasni mengajukan pemesanan barang dengan menjelaskan spesifikasinya kepada lembaga keuangan syariah. 2. Melakukan akad istisna antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. 3. Lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atau mustasni dengan memberikan barang. 4. Nasabah memesan barang pada produsen. 5. Nasabah membayar harga barang pada lembaga keuangan syariah dengan cara angsuran. Terima kasih.